Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah taala. Seruan kedua dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Dahulu kita sudah pernah membahas tentang seruan pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, yaitu perintah kepada mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menciptakan mereka dan juga menciptakan orang-orang sebelum mereka. Nah, sekarang perintah kedua ini bicara tentang memakan makanan yang halal dan yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang di bumi dalam keadaan halal dan yang baik-baik. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, "Hada khitabun lin-nasi kullihim mu'minihim wa kafirihim." Ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya, yang mukmin ataupun yang kafir. Makna seperti ini sangat jelas ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wahai manusia ya, berarti semua manusia tercakup dalam perintah ini. Kemudian Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia tentang sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya berisi perintah, tapi di situ hakikatnya ada suatu pengingat dari Allah Ta'ala kepada manusia tentang satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Agar mereka makan dari semua yang ada di muka bumi ini. Apa itu? Ya, semuanya biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan ya. Hala kauniha halalan, dengan catatan dalam keadaan semua itu halal ya. Artinya muhallalan lakum tanawuluhu, dihalalkan bagi kalian untuk mengkonsumsinya. Bukan didapatkan dari ghasab ya, merampas milik orang lain, wala sariqah, bukan mencuri dari milik orang lain, wala muhassalan bi muamalatin muharramah, dan juga tidak dihasilkan dari cara-cara mendapatkan harta yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum ya. Wa ala wajhin muharram, atau dengan bentuk yang diharamkan. Au mu'inan ala muharram, atau juga didapatkan dari hasil membantu orang lain dalam melakukan perbuatan haram, kemudian dapat upah atau dapat barang atau dapat gaji. Ini semua diharamkan hasilnya. Ini semua diharamkan. Kemudian syarat kedua adalah thayyiban. Artinya laisa bi khabith, bukan sesuatu yang keji, bukan sesuatu yang menjijikkan menurut syariat. Contohnya adalah seperti bangkai. Bangkai diharamkan dalam agama kita. Bangkai-bangkai selain bangkai ikan ya, atau belalang ya. Contoh yang lain adalah darah dan juga daging babi. Ini diantara contoh makanan-makanan yang bukan thayyib, makanan-makanan yang buruk, makanan-makanan yang keji, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya ketika mengharamkan sesuatu atas diri kita semua ya, pasti ada madharat kalau kita melanggarnya. Jadikan ini sebagai suatu kaidah ya.
Ketika Allah memberitakan kita sesuatu pasti ada faedahnya. Walaupun kadang-kadang seseorang belum sampai untuk mencernanya. Demikian juga ketika Allah melarang kita dari sesuatu, melarang kita dari makan makanan haram, pasti ada bahaya atau madarat kalau kita melanggarnya dengan memakan barang-barang tersebut, ya. Makan bangkai ayam, bangkai kambing misalnya, atau makan darah. Sebagian orang masih mengkonsumsi darah, ketika menyembelih kemudian dikumpulkan darahnya sehingga sampai membeku, kemudian dimasak, ya. Atau daging babi. Jadi ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dimasak apapun tetap haram, ya. Karena apa? Karena syariat menyampaikan bahwa, atau ulama menyampaikan, yang diharamkan itu ada dua jenis, ya. Imma muharramun li dzatihi, yang haram karena zatnya, memang syariat mengharamkan barang-barang tersebut, makanan itu, minuman itu, ya. Wa imma muharramun lima aradhalahu, atau dia itu menjadi haram karena alasan yang mengenainya, ya. Atau alasan luar, ya. Cara mendapatkannya haram. Mendapatkan dengan cara membantu orang lain dalam perbuatan haram, ya. Wa huwal muharram li ta'alluqi haqqillah au haqqi ibadihi. Dia haram karena berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, karena melakukan usaha-usaha yang diharamkan, atau diharamkan karena berhubungan dengan hak hamba, dengan mencuri uangnya, mencuri hartanya, dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Jadi dalam ayat ini Al-Baqarah 168, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memberitakan kita semua kaum muslimin, ya, agar berhati-hati dalam masalah makanan, hendaknya memilih makanan yang halal dan yang baik, didapatkan dari cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dan barang-barang tersebut adalah barang yang thayyib, bukan barang yang khabith, yang keji menurut pandangan syariat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita semua tentang agama ini, menambah ketakwaan kita, menambah kehati-hatian kita dalam masalah makanan, ya. Karena makanan-makanan yang haram itu akan berbahaya untuk tubuh kita, bahaya terhadap agama kita, dan juga bahaya terhadap akhirat kita. Akan menjadi penyakit, akan menjadi masalah. Dan Nabi SAW menyampaikan salah satu dampak buruk dari makanan haram yang dimakan seseorang adalah doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu masalah besar bagi seorang muslim, ya. Berdoa, tapi tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin.